Well, good evening. How are you? Oke, hari ini kita di pertemuan 3. Kita akan bahas tentang, secara spesifik, kita akan bahas tentang qualitative research. Sebelumnya kita sudah membahas 3 jenis atau 3 metodologi penelitian, yaitu ada kuantitatif, ada kualitatif, dan ada mixed method atau pergabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Oke, hari ini secara spesifik kita akan membahas tentang qualitative research. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke kalian, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang qualitative research? Apakah semuanya berhubungan dengan gambar, kata-kata, atau foto, video, atau apa yang ada di pikiran kalian? Oke. Kalau kalian berpikiran bahwa kalian akan dealing atau kalian akan berhubungan dengan foto, gambar, suara, atau data-data kualitatif, berarti kalian benar. So, karakteristik dari kualitatif itu adalah the natural setting is the direct source of data, and the researcher is the key instrument in qualitative research. Oke. Jadi kualitatif itu utamanya itu adalah instrumen utamanya itu adalah peneliti itu sendiri. Jadi peneliti adalah instrumen yang paling utama dalam penelitian kualitatif, karena peneliti itu sendiri yang akan menentukan yang mana datanya, karena kualitatif itu tidak seperti kuantitatif sudah ada strukturnya atau sudah ada kriteria, ada syarat pemilihan data, sudah ada cara pengolahan data. Di kualitatif dia lebih memanfaatkan kemampuan dari researcher itu sendiri. Jadi semakin compatible seorang researcher, semakin baguslah penelitian kualitatifnya. Semakin kurang kemampuannya, semakin dangkallah penelitiannya. Jadi seperti itu. Peneliti itu sendiri juga harus mampu melihat apakah masalah itu layak untuk dibahas secara kualitatif atau tidak gitu. Jadi banyak sekali peran researcher yang ada di kualitatif. Jadi kalau kalian mau meneliti kualitatif, you have to compete yourself with knowledge. Dan selanjutnya adalah qualitative data are collected in the form of word, pictures rather than numbers. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan lebih banyak membahas tentang datanya itu berupa kata-kata atau audio yang ditranskrip, juga berbentuk foto daripada angka-angka. Walaupun di kualitatif juga boleh menyebutkan angka-angka, tapi hanya di batasan-batasan tertentu saja. Yang ketiga itu adalah qualitative research or concern with process as well as product. Jadi proses dan produknya itu sama tingkat fokus dari peneliti itu. Jadi tidak cuma terhadap proses saja, tapi juga terhadap produk, sama concernnya. Dan bahkan ketika produk sudah jadi dan prosesnya itu akan ada revisinya juga. Jadi kualitatif lebih adaptif daripada kuantitatif itu sendiri. Selanjutnya adalah qualitative research tend to analyze their data inductively. Okay. Jadi qualitative researchers tends to analyze their data inductively. Jadi peneliti kualitatif itu lebih cenderung menganalisis datanya itu secara tidak langsung. Jadi berupa gambar, berupa angka, gambar, berupa words, berupa audio juga bisa. And then how people make sense of their life is a major concerns of qualitative research. Assumptions, motives, reasons, goals, and values are all interests likely to be focused. Jadi kualitatif itu lebih ke reasoning, jadi memberikan alasan dari suatu fenomena yang terjadi. Jadi
asumsi, motif, alasan, tujuan, dan nilai-nilai itu semuanya adalah kajian dari kualitatif. Jadi elemen utama dari kualitatif itu adalah di misalnya approach-nya. Approach dari kualitatif tadi itu banyak ya, tidak cuma satu. Qualitative method bukan gitu saja, tapi ada yang naratif, ada yang phenomenology, ada yang grounded theory, ada yang case study. Oke, ada yang case study. Itu ada beberapa contoh approach-nya. Nanti kita akan bahas satu persatu di bidang nanti ya, di approach-nya di bab 3-nya nanti. And then data collection. Nah, data collection-nya seperti ini. Ada method, ada instrumennya. Jadi ini juga menentukan jenis datanya. Biasanya kualitatif itu lebih menggunakan observations, interview, dan also document study. Survei bisa digunakan, tapi lebih ke kuesionernya itu biasanya lebih ke kuesioner terbuka. Jadi lebih berupa pertanyaan dia. Oke, nah ini ciri utama atau ciri khusus dari qualitative research, yaitu adanya trustworthiness. Trustworthiness itu adalah tingkat kepercayaan terhadap penelitian tersebut. Jadi kalau penelitian kuantitatif dia memiliki validity atau reliability dari untuk datanya atau instrumennya, tapi kualitatif dia tidak memiliki itu. Jadi dia memiliki yang namanya trustworthiness atau yang disebut tingkat kepercayaan. Jadi salah satu caranya adalah dengan melaksanakan triangulations. Triangulation itu adalah menggunakan penggunaan lebih dari satu pendekatan untuk menginvestigasi satu permasalahan. Misalnya contoh, ketika kalian melihat suatu objek penelitian, kalian harus melihatnya dari minimal dari dua cara yang berbeda. Misal contoh satu observasi, yang di satu adalah dengan cara wawancara. Jadi data yang didapat dari dari observasi harus dikonfirmasi lagi dari data yang didapat dari wawancara. Jadi seperti itu. Dan data analisisnya juga berbeda. Data analisis yang biasanya digunakan adalah data analisis milik Marsh and Habermas. Jadi ada 4 tahapan daya analisis datanya ya. Pertama data collection, baru datanya di display, data collection dulu, baru ke reduction. Data yang di collect itu di reduce dulu, yang memastikan bahwa benar-benar data yang dibutuhkan saja yang dipakai, dan baru ke display. Setelah di reduce baru di display, and then setelah itu baru conclusion, drawing, and verifications. Jadi seperti itu dia. Oke, itu sedikit ulasan tentang qualitative research hari ini. Oke.